Pemirsa, Anda kembali bersama Kominfo Newsroom. Pada peringatan Hari Guru Nasional 2022, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengimbau para guru untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang untuk belajar. Platform ini dibuat berdasarkan kebutuhan di lapangan, termasuk perubahan besar cara kerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam sambutannya pada peringatan Hari Guru Nasional mengatakan, platform Merdeka Mengajar dirancang untuk memenuhi kebutuhan guru. Platform tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan, bukan berdasarkan keinginan dari Kemendikbudristek. Hal itu merupakan perubahan besar cara kerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Dalam platform Merdeka Mengajar, para guru dapat mengakses modul pembelajaran dengan gratis, mengunggah dan membagikan konten-konten praktik baik pembelajaran dan terkoneksi dengan rekan sesama guru dari negara lain. Pada lebih dari 1,6 juta pengguna platform Merdeka Mengajar, yakni para guru yang mau mencoba hal-hal baru, yang tidak takut untuk berinovasi, yang sadar dan paham bahwa sudah tiba waktunya untuk bertransformasi. Kemendikbud juga terus membuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program Guru Penggerak yang berada dengan program pendidikan yang ada selama ini. Program Guru Penggerak bertujuan untuk menghasilkan generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia. Sekarang sudah ada 50.000 guru penggerak, dan tentunya kami masih akan terus mendorong agar makin banyak guru di seluruh penjuru Nusantara menjadi guru penggerak untuk memimpin roda perubahan pendidikan di Indonesia. Saya berharap betul agar seluruh kepala daerah dapat segera mengangkat para guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, para inovator di sekolah dan di lingkungan sekitar. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nurul Gufron meminta pimpinan daerah di Bali untuk menjadi pionir pembudayaan budaya anti korupsi. Hal tersebut disampaikan langsung dalam pembukaan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2022 di Gedung Balai Budaya Girinata, Puspem Badung, Bali. Berbagai kegiatan diagendakan untuk memeriahkan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA 2022 yang puncaknya akan diperingati pada tanggal 9 Desember 2022 mendatang. Perhelatan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022 yang bertema Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi dilaksanakan di Provinsi Bali mulai Kamis 24 November hingga Sabtu 26 November 2022. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dr. Nurul Gufron dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintahan di Indonesia harus memiliki budaya anti korupsi. Korupsi bukan jalan akhir mencari harta karena korupsi tidak akan pernah memberikan manfaat baik kepada para pelaku dan korban, justru hanya akan merugikan bangsa Indonesia. Lebih lanjut, pimpinan KPK menegaskan bahwa dalam hal perekrutan SDM baik aparatur sipil negara maupun pegawai honorer serta peningkatan karir kepegawaian harus membudayakan perekrutan yang adil dan bersih. Karena jika perekrutan masih ada yang berdasarkan pembayaran, maka hal itu nantinya akan menghancurkan sistem tatanan pemerintahan di Indonesia. Tak cukup dan tak akan selesai kalau korupsi hanya didekati dan diselesaikan dengan ditangkap demi ditangkap. Itu yang mengakibatkan kami memikirkan perlu pendekatan berbeda agar korupsi di Indonesia itu kemudian bisa terberantas secara menjadi sebuah kesadaran dan kebudayaan baru. Oleh karena itu KPK hadir melaksanakan HAKORDIA ini dari Bali, salah satunya adalah ingin memberikan warna baru, budaya baru bahwa pemerintahan Indonesia ke depan bukan berbudaya korupsi, tapi berbudaya anti korupsi. Ini yang harus kita lawan, Pak. Penyelenggaraan Malam Anugerah Media Humas 2022 dengan tema Semangat Humas untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat merupakan bentuk pemberian apresiasi terhadap keberhasilan komunikasi publik dan dukungan hubungan masyarakat, kementerian dan lembaga. Informasi selengkapnya simak dalam video berikut ini.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melaksanakan Anugerah Media Humas 2022 yang diikuti oleh 195 instansi kementerian lembaga dan daerah se-Indonesia. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Kominfo, Hashim Gautama menyebutkan bahwa antusias dari berbagai kementerian lembaga daerah sangat tinggi, baik dalam keikutsertaan lomba maupun kehadiran pada acara yang diselenggarakan di Hotel Marriott, Sleman, Yogyakarta. Hashim Gautama berharap ke depannya produk kehumasan dari masing-masing daerah mampu membuat informasi publik dapat diterima oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Peserta ini bisa lebih banyak karya-karya yang lebih dengan kualitas lebih tinggi dan juga lebih merata karena kami juga punya peserta dari penyuluh informasi publik dari daerah 3T. Sehingga mereka ini lebih merata, komunikasi publik Indonesia tidak hanya dinikmati oleh orang-orang di daerah perkotaan, tapi juga di daerah 3T tadi yang tertinggal, terdepan dan terluar Indonesia. Sehingga pemerataan dan juga proses transformasi digital ini ya bisa dinikmati oleh orang-orang ya di seluruh lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah Indonesia. Dan ke depan ya kami akan lebih produktif lagi ya untuk bisa menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Terdapat 6 kategori yang diberikan pada AMH 2022, yakni media sosial, siaran pers, website, kampanye komunikasi publik, majalah internal, dan media audiovisual. Juara umum pada AMH 2022 ini yakni pemerintah daerah DKI Jakarta. Salah satu taktik produksi informasi yang digunakan DKI Jakarta adalah dengan menggunakan perspektif publik untuk menyampaikan program-program pemerintah. Kolaborasi, kreativitas, dan juga kami menggunakan perspektif publik untuk bisa menyampaikan materi-materi komunikasi ataupun program-program pemerintah. Ada berapa yang dibawa pulang? Alhamdulillah 6 jadinya dengan juara umum. Jadi kami menyabet 5 juara dari 6 kategori yang dilombakan. 4 juara terbaik 1, yang 1 masih terbaik 2. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengejar ketinggalan. Dengan gelaran Anugerah Media Humas semakin memacu semangat berbagai instansi kehumasan yang ada di Indonesia untuk terus menghasilkan karya positif. Ya, jadi alhamdulillah kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Anugerah Media Humas tahun 2002 ini mendapatkan juara 1 untuk kategori in-house magazine pada tingkat kementerian, lembaga, BUMD, BUMN, dan bukan pemerintah daerah, tapi ini adalah satu penghargaan dan apresiasi yang perlu kita syukuri. Dalam ajang Media Humas ini sendiri kami mengangkat isu climate change sebagai salah satu subtopik dari penyelenggaraan Anugerah Media Humas ini dengan edisi Laut bukan tempat sampah. Artinya pesan yang ingin kami sampaikan adalah kita ingin menjaga kesehatan laut ini melalui upaya membersihkan laut dari berbagai sampah-sampah yang tentu punya dampak buruk baik secara ekologis, secara sosial maupun secara. Tentunya kita harus lebih adaptif dan dinamis, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman pers, sehingga mungkin itu yang diapresiasi karena UI itu menyajikan siaran pers selengkap mungkin. Begitu juga dengan dokumentasinya baik foto dan video, agar begitu diterima oleh teman-teman media itu mereka bisa melihat dari angle manapun gitu. Anugerah Media Humas 2022 merupakan ajang penghargaan kepada humas pemerintah kementerian, lembaga daerah untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah. Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan perlunya pembaharuan inovasi media humas pemerintah sehingga mampu hadapi tantangan ke depan terutama dalam menghadapi disrupsi teknologi. Humas pemerintah atau Government Public Relation dinilai memiliki peran utama dalam melakukan diseminasi informasi bagi masyarakat, salah satunya dengan menyediakan informasi yang akurat dan faktual. Sejalan dengan tugas humas pemerintah yang menjadi wadah aspirasi publik dan menjadi wadah dari setiap program pemerintah, peran humas pemerintah juga tidak luput dari meluruskan misinformasi yang tersebar di masyarakat. Dalam konferensi pers pada malam Anugerah Media Humas 2022, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan bahwa perlunya pembaharuan media humas pemerintah yang bertanggung jawab untuk mentranslasikan kebijakan dan informasi pemerintah agar tersampaikan informasi yang efektif dan efisien bagi masyarakat.
AMH 2022 berlangsung setiap tahunnya untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Tahun ini, AMH mengangkat tema Semangat Humas untuk Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Adapun tema tersebut diambil sebagai bentuk apresiasi Kementerian Kominfo atas hasil kerja Lembaga Kehumasan Pemerintah dalam melakukan sosialisasi Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Lebih lanjut, Menkominfo Joni mengatakan, di masa yang akan datang, humas pemerintah juga akan dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti disrupsi teknologi digital, konflik geostrategis yang sangat dinamis, terkhusus memasuki tahun politik pemilu serentak 2024 yang akan menjadi tantangan humas pemerintah ke depannya. Dengan meningkatnya kinerja humas pemerintah tiap tahunnya, Menteri Joni berharap mampu melahirkan GPR atau humas pemerintah yang hebat dan mampu mengikuti perkembangan digital di Indonesia. Dari tahun ke tahun tentu meningkat, meningkat tidak saja melalui sarana dan prasarana yang mereka miliki, tetapi juga kualitas itu meningkat dari capacity building, yang selalu ditingkatkan. Tantangan komunikasi menjadi semakin krusial dan kompleks, sehingga kita butuhkan juga humas-humas pemerintah yang semakin hebat, yang semakin kemampuannya semakin ditingkatkan dan relevan dengan zaman dan relevan dengan adopsi teknologi, relevan dengan disrupsi teknologi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, menyusul adanya informasi dari BMKG mengenai intensitas gempa susulan di Kabupaten Cianjur akan semakin melandai dalam waktu 4 hari ke depan. Kendati demikian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto mengimbau masyarakat harus tetap waspada, mengingat beberapa gempa susulan yang terjadi cukup dangkal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan gempa susulan dari gempa utama magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat akan berakhir pada 4 hingga 7 hari ke depan. Kepala BMKG menambahkan hasil analisis sementara menunjukkan tren gempa susulan atau aftershock di Cianjur semakin berkurang jumlahnya dan semakin berkurang kekuatannya. Masyarakat harus tetap waspada mengingat beberapa gempa susulan yang terjadi cukup dangkal atau dekat dengan permukaan sehingga getarannya dapat dirasakan. Lebih lanjut, pihaknya juga sudah melakukan pengukuran mikrozonasi untuk melihat kondisi tanah untuk mengetahui daerah mana yang dianggap berbahaya atau tidak. Beberapa titik yang telah disurvei yakni Cugenang, Panembong, Cilaku, dan kantor DPD KNP Panembong. Karena kejadian gempa-gempa memang masih ada gempa susulan, tetapi semakin lemah dan semakin lemah. Nah, ini diharapkan itu yang pernah saya sampaikan 4-1 minggu ke depan insya Allah sudah mulai stabil gitu. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.